dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Dora Edward dalam Health Matters, sebuah program yang membahas mengenai topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Kali ini kami akan membahas tentang nyeri pinggul dan solusinya. Namun sebelumnya kita simak tayangan berikut ini. Nyeri pinggul adalah suatu perasaan tidak nyaman atau rasa nyeri yang menyerang pinggul. Ini disebabkan oleh banyak faktor termasuk patah tulang, peradangan tendon atau sendi, cedera, atau penyakit yang mendasarinya. Secara umum, pinggul memiliki kemampuan berbagai macam gerakan, dan ketika seseorang semakin bertambah umur, sendi tersebut mengalami keausan. Sendi juga dapat mengalami cerai sendi atau jaringan yang mengelilinginya dan saraf tersebut mengalami peradangan. Penyakit seperti radang sendi juga dapat menyebabkan nyeri pinggul. Selain itu, nyeri pinggul juga tidak hanya menyerang orang yang sudah berumur. Anak-anak pun dapat terserang akibat infeksi yang tidak diobati. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, di studio telah hadir Dr. Hendradi Kumarga, spesialis bedah ortopedi Siloam Hospitals. Halo dok, apa kabar? Selamat salam sejahtera untuk Mbak Dora dan pada semua pemirsa. Iya, sehat ya dok ya? Sehat. Dok, kalau kita bicara tadi kan soal nyeri pinggul. Iya. Apa sih sebenarnya penyebabnya dok? Biasanya kan kita suka rasain gitu ya. Baik itu di usia 20, 30, 40, bahkan mungkin sampai dengan usia tua ya dok? Betul. Jadi pertama-tama kita harus mengenal dulu sendi pinggul itu dibentuk oleh apa begitu ya. Yeah. Jadi sendi pinggul itu dibentuk oleh tulang panggul dan tulang paha. Nah itu bersendi. Kalau boleh saya tunjukkan satu model untuk pemirsa lebih mudah memahaminya. Nah, jadi ini tulang panggul kita dan ini adalah tulang paha kita. Nah, apabila persendian ini dalam keadaan normal, maka sendi ini seperti bola yang masuk ke dalam suatu wadahnya, ya, ball and socketnya. Nah, ini akan berengsel. Nah, jadi seperti ini. Jadi gerakannya akan bebas sekali, akan sangat aktif sekali, dok ya. Dan ini tentunya diliputi oleh otot-otot yang bekerja di panggul, ya. Ada otot-otot yang dapat menggerakkan ke samping luar, samping dalam, ke depan maupun juga ke belakang. Jadi tadi kan Mbak Dora tadi menanyakan penyebabnya. Penyebab dari nyeri pinggul ini. Penyebabnya betul bisa berasal dari persendian ini sendiri, ya. Karena ini adalah tulang rawan seperti yang kita lihat warna biru ini. Digambarkan tulang rawan yang normal, apabila tulang rawannya sudah rusak bisa menimbulkan rasa nyeri karena terjadi pergeseran antara tulang keras dengan tulang keras. Bisa juga berasal daripada selaput sendinya sendiri atau yang disebut dengan labrum, dapat menyebabkan suatu rasa nyeri juga. Tetapi juga kita harus melihat bahwa sendi panggul ini juga ada komponen otot-otot yang menyelimutinya, yang bekerja di depan, di belakang, dan juga di samping kanan dan kirinya. Nah, ini juga dapat menyebabkan rasa nyeri. Dan juga kita melihat bahwa sendi panggul ini juga ada saraf yang mempersarafinya, dan juga saraf yang turun dari daerah pinggang ke kaki, ya, seringkali juga mengelirukan kita sebagai nyeri di daerah panggul itu sendiri. Untuk gejalanya sendiri dok, gejala dari nyeri pinggul ini? Nyeri pinggul. Nyeri sudah pasti ya. Biasanya kalau terjadi pada anak-anak akan malas atau tidak mau bergerak banyak. Anak-anak itu bisa dikatakan usia balita atau bayi mungkin bisa merasakan nyeri pinggul ini dok? Ya, nyeri pinggul bisa menyerang di semua umur. Kalau kita lihat deskripsinya bahwa pada kelompok anak-anak misalnya balita seringkali disebabkan oleh karena infeksi daripada sendi panggul itu. Ya, misalnya infeksi disebabkan oleh apa dok? Kalau untuk anak banyak penyebab, balita. Misalnya adanya suatu infeksi di saluran pernapasan, ISPA, sakit batuk pilek yang tidak diobati, atau infeksi saluran kencing yang tidak terobati, sehingga kuman atau bakterinya itu dapat mengalir ke dalam peredaran darah dan dapat masuk ke dalam sendi panggul dan menyebabkan infeksi. Jadi dari kalau anak bayi atau anak kecil gitu ya, balita, dari yang infeksi tidak diobati bisa ke nyeri pinggul ya dok ya? Bisa, betul sekali. Yang disebut dengan septic arthritis. Sehingga anak ini akan badannya menjadi panas, tidak mau bergerak, tidak mau berjalan, atau kalau berjalan pun pincang.
dan biasanya ada tanda-tanda peradangan infeksi. Dan juga tersebut. merasakan nyeri pada pinggulnya begitu ya? Sangat sekali. Dan biasanya dia akan cenderung untuk tidur saja, tidak mau aktif untuk bergerak. Nah itu kalau anak bayi di usia-usia 30 katakan 40 itu bisa juga kan terserang nyeri pinggul. Selain mungkin kita bicara kecelakaan, kalau kecelakaan memang rusak misalnya pinggulnya dok. Nah usia-usia dewasa muda seringkali juga penyakit-penyakit rematik yang menjadi salah satu penyebab yang cukup sering di masyarakat. Misalnya adanya suatu rheumatoid arthritis ya dapat menyerang persendian dan merusak daripada sinovium sendi sehingga menimbulkan juga rasa yang nyeri ya. Dan ini biasanya kronik progresif, jadi makin tahun semakin berat sakitnya. Nah hal ini juga harus kita periksa dengan baik dan harus kita buat pemeriksaan seperti X-ray sampai dengan mungkin MRI ya, untuk mengetahui tingkat kerusakannya. Ya, nah itu usia muda dewasa. Ya. Nah kalau di usia tua dok, katakan golden age 50 begitu ya, 60 yang sering ditemui nyeri pinggulnya, apakah karena memang penggunaannya sudah lama atau karena faktor apa dok yang lainnya? Betul sekali ya Mbak Dora. Jadi kalau kita bicara usia di atas 50 atau 60 tahun, itu yang paling sering 70% itu disebabkan karena keausan sendi atau yang kita kenal dengan osteoarthritis atau seringkali disebut perkapuran. Bisa saya berikan gambaran bahwa pada sendi yang tadi saya sudah sebutkan tulang rawannya mulus. Nah, sekarang apabila kita melihat di sini, boleh di zoom, Bapak. Jadi tulang rawan ini terlihat ada kerusakan ya? Ya, menjadi pecah-pecah, baik di daerah panggul, di acetabulumnya maupun di daerah femur atau di daerah tulang pahanya. Nah, bayangkan pemirsa kalau kondisi seperti ini di mana tulang rawannya sudah tidak ada, maka terjadi gesekan antara tulang yang keras dengan tulang yang keras, dan ini menyebabkan nyeri. Itulah sekali. yang nyeri, hebat Betul. ya, nyeri sekali. Maka biasanya pasien akan nyeri, tidak mampu menumpu berat badannya di kedua tungkainya, sehingga harus menggunakan alat bantu seperti bawa tongkat ya. Pada orang-orang tua kita sering melihat hal seperti ini. Baik. Dan ini kalau sudah rusak ya harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Baik, kita akan bicarakan di segmen berikutnya bagaimana memperbaiki kerusakan dari tulang pinggul ini yang sudah sakit, yang sudah nyeri ya dok ya. Pemirsa, Health Matters akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Siloam Hospitals.